Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kesejahteraan keluarga. Definisi, faktor-faktor yang mempengaruhi juga tahapan dalam kesejahteraan keluarga. Kalau kita berbicara tentang kesejahteraan keluarga, sebenarnya itu adalah suatu kondisi di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga bisa dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Jadi itu secara umum. Di sini saya menuliskan tentang apa sih kesejahteraan keluarga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009. Kenapa tahun 2009 ya saya cantumkan? Karena definisi ini masih relevan dengan kondisi kita saat ini. Jadi, kesejahteraan keluarga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah. Garis bawah ya, ada perkawinan yang sah. Mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Jadi dari definisi ini yang perlu garis bawahi bahwa itu adalah sebuah keluarga yang berdasarkan atas perkawinan yang sah. Ada perkawinan di dalamnya. Kemudian juga mampu memenuhi kebutuhan manusia, utamanya kebutuhan yang 5, kebutuhan dasar manusia yang 5 itu ya. Bukan hanya jasmani tetapi juga rohaninya. Termasuk juga di dalamnya ada rasa iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang kesejahteraan keluarga menurut definisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009. Jadi bukan hanya jasmani ataupun hanya berdasarkan materi saja, tetapi di sini di dalamnya itu kalau menurut undang-undang ya. Jadi kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual itu juga terpenuhi. Juga di dalamnya ada hubungan yang serasi, selaras dan seimbang, bukan hanya antar anggota keluarga, tetapi juga dengan masyarakat dan lingkungan. Jadi di sini banyak yang berkaitan, bukan hanya anggota di dalam keluarga itu sendiri, tetapi juga dengan orang lain yang ada di sekitar keluarga tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah jumlah anggota keluarga. Jadi kalau kita melihat saat ini ya, zaman sekarang itu memang tuntutan keluarga itu semakin meningkat. Jadi bukan hanya yang diminta itu tuntutan kebutuhan dasar saja, kebutuhan primer saja, makan misalnya ya, pendidikan, tetapi juga ada kebutuhan lainnya yang memang sekarang itu meningkat. Misalnya hiburan ya, healing, wah itu ya. Kemudian untuk transportasi seperti itu. Jadi ini lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika anggota keluarga di dalamnya itu sedikit. Anda bisa membayangkan kalau misalnya di jumlah anggota keluarganya misalnya ada lebih dari 10 orang. Kemudian misalnya dalam penghasilan dalam keluarga itu misalnya 5 juta lah. Kalau kondisi saat ini kira-kira memenuhi enggak?
itu sebuah tanda tanya besar. Tetapi misalnya dari penghasilan 5 juta hanya ada 4 orang di dalamnya, ya bisa tercukupi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tempat tinggal. Jadi tempat tinggal itu sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan keluarga. Kenapa? Karena tempat tinggal itu jika diatur sesuai dengan ergonomi, keindahan, bersih, aman, lah ini akan membuat penghuninya itu nyaman, sehingga penghuninya itu tidak akan bosan. Apalagi misalnya Anda ada di tempat tinggal yang kotor, jorok, tentunya Anda pulang ke rumah setelah capek-capek bekerja, keluarga sudah yang misalnya di luar semua bekerja seharian, kemudian masuk rumahnya berantakan, kotor, banyak kecoak. Bayangkan apa yang terjadi. Tentunya itu akan mempengaruhi psikis penghuninya. Ya, seringkali yang terjadi itu ada pertengkaran antar anggota keluarga, suami istri, karena memang tidak memperoleh rasa nyaman, rasa nyantai gitu loh, tentram, akibat kondisi rumah yang berantakan itu. Sehingga pikirannya dari kantor sudah kacau, nyampe rumah makin kacau melihat kondisinya yang seperti itu. Seharusnya rumah itu adalah tempat seseorang, tempat anggota keluarga ketika sudah capek di luar, dia pulang ke rumah itu benar-benar memang nyaman, dia benar-benar istirahat. Tetapi ketika hal ini tidak bisa sesuai dengan harapan anggota keluarganya, yang terjadi ya bisa Anda bayangkan akan membuat pertengkaran seperti itu. Kemudian yang ketiga, faktor internalnya adalah keadaan sosial ekonomi keluarga. Kalau ini sangat jelas sekali ya. Jadi keadaan sosial dalam keluarga itu bisa dikatakan baik ataupun harmonis jika ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga. Anda bisa membayangkan jika dalam keluarga itu antar keluarga itu sama-sama cuek, tidak ada perhatian, tidak ada tidak ada rasa peduli. Jadi keluarga itu dibentuk karena memang ada di situ ada feedbacknya, jadi ada memberi dan menerima. Tetapi bukan hanya memberi saja, ada menerima. Jadi ada hubungan timbal balik lah seperti itu. Jadi hubungan yang memang benar-benar didasari dari ketulusan hati, dari kasih sayang, dari cinta kasih, ini akan tampak dengan dengan adanya saling menghormati antar anggota keluarga itu. Jadi bagaimana kita itu saling membantu, misalnya ya kita sedang memang melihat dia butuh bantuan, beliau membutuhkan bantuan, kita sebagai seorang anak, kalau memang di keadaan sosialnya bagus, maksudnya hubungannya bagus, harmonis, kita itu tanpa diminta sudah, oh ya bapakku butuh pertolonganku, oh ya ibuku tuh sibuk di dapur, aku harus membantu, aku kan nganggur, seperti itu. Jadi jiwa peduli, empati, sayang itu tanpa diminta pun tumbuh seperti itu. Dan kemudian untuk ekonomi keluarga, sebagaimana kita tahu bahwa memang ini sangat mempengaruhi. Banyak sekali rumah tangga itu kacau, terjadi percekcokan karena masalah ekonomi ini. Karena memang ekonomi ini meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Bagaimana dari ekonomi ini, dari penghasilan ini bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan di dalam keluarga tersebut. Jadi semakin banyak sumber keuangan, semakin banyak pendapatan, maka biasanya ini bisa meningkatkan taraf hidup anggota keluarganya.
Lah, ini sumbernya dari mana? Ya, sumbernya kan bisa dari apa? Dari gaji, dari penghasilan di sawah, dari yang berdagang, dan banyak sih pendapatannya. Misalnya yang suaminya bekerja di kantor, kemudian istrinya jual beli online, kan bisa dilakukan seperti itu. Itu adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi di dalam ekonomi keluarga. Jadi faktor internal tadi sudah saya jelaskan bahwa memang jumlah anggota keluarga itu sangat mempengaruhi bagaimana tempat tinggal, rumah itu sangat mempengaruhi kondisinya. Sebisa mungkin Anda menata ruangan itu sesuaikan dengan ergonomi, kenyamanan secara psikis, juga penglihatan, sehingga ketika Anda memang dari luar bekerja ataupun anggota yang lain bekerja, dia nyampe ke rumah itu benar-benar pulang istirahat, dia merasa nyaman di rumah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor internal, itu adalah keadaan sosial ekonomi keluarga. Bagaimana hubungan antar satu dengan yang lain, dalam keluarga itu dia harmonis, menunjukkan kasih sayang, peduli. Jadi kalau misalnya memang ada antar anggota satu dengan yang lain itu membutuhkan tanpa diminta pun dia mereka respect. Kemudian ekonomi keluarga, bagaimana pendapatan itu juga sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan keluarga. Pendapatan itu bisa dari gaji, dari pendapatan yang memang penghasilan yang dilakukan, misalnya bertani, berkebun, kemudian beternak, wirausaha, dan lain sebagainya, itu termasuk adalah pendapatan. Kemudian faktor eksternal. Jadi ada 3 dalam faktor eksternal ini, yaitu faktor manusia, faktor alam, dan faktor ekonomi negara. Faktor eksternal ini jadi faktor eksternal ini ada 3, yaitu faktor manusia, alam, dan faktor ekonomi negara. Faktor eksternal ini adalah faktor dari luar yang bisa mempengaruhi terhadap kesejahteraan keluarga. Kita bahas dari faktor manusia dulu. Jadi di faktor manusia ini sangat-sangat mempengaruhi, misalnya iri hati dari orang lain ataupun fitnah. Bagaimana fitnah, gosip, itu bisa sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Misalnya begini, misalnya Anda ada di kantor, kemudian Anda bekerja di kantor nih, suami Anda bekerja di kantor. Kemudian di situ Anda punya teman baik, yang menurut Anda sih baik gitu kan. Dan dia misalnya melihat kondisi atau melihat keseharian suami Anda. Dan di situ karena suami Anda misalnya dia itu satu ruangan dengan yang lawan jenis, dan karena pekerjaan dia dekat, kemudian muncullah gosip yang sebenarnya itu tidak benar. Namanya gosip ya, dari dari mulut ke mulut seperti itu, dan itu disampaikan kepada Anda sebagai istrinya. Yang terjadi bagaimana? Yang terjadi ya marahlah Anda di rumah yang tidak tahu apa-apa, dikabarkan seperti itu, maka itu bisa memicu sebuah pertengkaran. Itu contoh tentang fitnah, tentang gosip. Kemudian bagaimana misalnya di situ juga ada rasa iri hati dari orang lain juga sangat mempengaruhi. Iri hati dari tetangga itu juga bisa mempengaruhi kesejahteraan dalam sebuah keluarga. Bagaimana itu bisa menjadi akhirnya, misalnya karena iri hati ada ancaman fisik yang Anda terima, kemudian ada hal-hal yang tidak Anda inginkan, seperti itu. Itu adalah faktor yang dari manusia, karena memang faktor manusia itu sangat banyak ya. Jadi ini yang menakutkan menurut saya, karena manusia itu bisa lebih kejam dari hewan loh, kalau dia sudah benar-benar tidak suka, benar-benar menyimpan sesuatu dalam dirinya yang dia simpan, dendam dan lain sebagainya. Jadi
Kita ayo sebisa mungkin berbuat baik pada orang lain, jangan pernah menyakiti siapapun, apalagi Anda adalah calon konselor. Kemudian yang kedua adalah faktor alam. Jadi bagaimana alam itu ya, bahaya alam, misalnya longsor. Bu, longsor itu ngaruh enggak sih Bu sama kesejahteraan keluarga? Ya sangat mempengaruhi. Kenapa? Dari misalnya longsor itu, bagaimana kepanikan itu, kemudian dia bisa merusak, bagaimana juga virus penyakit. Wah, itu kan faktor alam juga. Kalau misalnya kita ya ingat kembali ke kejadian COVID itu ya, COVID-19, bagaimana itu bisa mempengaruhi, sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan keluarga. Pada saat COVID itu juga masih ada perceraian, kemudian juga banyak pertengkaran. Kenapa? Karena ya memang di situ gara-gara faktor alam itu akhirnya kan banyak PHK, banyak yang tidak bisa melakukan tugasnya untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi faktor alam ini sangat mempengaruhi, itu salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap kesejahteraan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah faktor ekonomi negara. Jadi inflasi, faktor ekonomi negara itu ya inflasi. Misalnya nih ya, penghasilan Anda dari tahun ke tahun masih sama, tetapi nilai uangnya sudah rendah. Akhirnya apa? Seharusnya yang awalnya itu tidak masalah, tidak apa-apa, menjadi masalah. Kenapa? Karena memang kurang seperti itu. Karena nilainya apa? Nilainya rendah. Akhirnya tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar Anda, yaitu kebutuhan pokoknya untuk misalnya kebutuhan fisiologisnya, makannya kurang, atau kebutuhan yang biasanya rekreasi, healing itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Pengaruh dari faktor ekonomi negara ini. Kemudian faktor dominan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya harus dipenuhi oleh manusia, utamanya ini menurut Abraham Maslow ya. Jadi di hierarki kebutuhan Maslow itu ada 5 kebutuhan manusia itu, dari yang paling bawah sampai ke paling atas, yaitu aktualisasi diri. Kita akan membahas tentang kebutuhan fisiologis. Kalau Anda melihat di situ adalah makan, minum, tidur, pakaian, seks ya. Itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan primer manusia. Jadi memang ini adalah kebutuhan yang memiliki prioritas yang paling tinggi di dalam hierarki Maslow ini. Sehingga seseorang yang belum memenuhi kebutuhan dasar ini, maka dia dianggap ya memang nggak sejahtera seperti itu. Kenapa? Karena memang ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat primer. Jadi kebutuhan ini ya, misalnya ya, kebutuhan apa? Makan, itu kebutuhan. Kemudian kebutuhan fisiologis ini, kemudian oksigen ini, oksigen maksudnya udara yang bersih, itu adalah kebutuhan dasar. Kemudian istirahat, termasuk juga kebutuhan seksual, pakaian, tidur. Wah, itu masuk di kebutuhan fisiologis ini. Kemudian yang kedua adalah rasa aman. Kebutuhan rasa aman, kalau misalnya sudah hierarki yang fisiologis ini terpenuhi, maka akan naik ke tingkat selanjutnya, yaitu rasa aman. Jadi di sini adalah ada keamanan, keteraturan, stabilitas, dan banyak hal lainnya. Jadi keselamatan dan rasa aman adalah kebutuhan yang perlu mengidentifikasi jenis ancaman yang bisa membahayakan
bagi manusia. Jadi yang bisa membahayakan itu contohnya ya, rumah. Wah, ini kan salah satu orang itu punya rumah, memiliki rumah, karena dia ingin bisa mendapatkan rasa aman dari pencuri tentunya ya. Kalau pencuri, bayangkan kalau misalnya Anda tidak tinggal di rumah nih, ya Anda akan tidak terlindung dari angin, dari hujan, dari binatang buas. Itu contoh yang paling ini ya, yang paling yang paling mudah kita lihat rasa aman itu ya rumah. Kemudian juga di situ ada kebutuhan ya perlindungan. Kalau misalnya di dalam keluarga kan Anda bisa melihat ini ya, bagaimana rasa aman itu bisa diberikan oleh anggota keluarga yang lain. Anda bisa membayangkan kalau misalnya kebutuhan yang nomor 2 ini tidak diberikan oleh antar anggota. Jadi misalnya meskipun memiliki rumah, tetapi di kamar misalnya sang kakak meletakkan uang, tiba-tiba hilang, dicuri anggota di dalamnya, kan tidak ada rasa aman. Itu juga bisa mempengaruhi terhadap kesejahteraan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah sosial. Jadi sosial ini di sini relasi keluarga. Tadi saya sudah menyebutkan kepada Anda bahwa sebenarnya sosial ini juga masuk di kebutuhan rasa cinta. Ada yang menyebutnya adalah kebutuhan rasa cinta. Kalau di sini saya nyebutnya sosial karena memang berkaitan dengan keluarga ya. Tetapi ada yang menyebutnya dengan di kebutuhan Maslow itu adalah kebutuhan rasa cinta. Jadi kebutuhan akan rasa cinta atau sosial ini setelah seseorang tadi memenuhi fisiologisnya rasa aman, maka mereka menjadi terdorong dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhan cinta. Bagaimana dia itu ingin berteman. Kemudian kalau mereka sudah ya, kalau misalnya kalian belum berkeluarga nih, di dalam seperti yang sekarang ini kalian sudah rasa kebutuhan makan sudah terpenuhi, rasa aman sudah antara anggota keluarga, kemudian rasa cinta karena akhirnya kan kalian jadi biasanya keinginan untuk berteman, bergabung dengan orang lain, keinginan untuk mempunyai pasangan, mempunyai anak, dan kebutuhan untuk menjadi sebuah keluarga, ini masuk di kebutuhan di hierarki yang ketiga ini. Jadi cinta itu mencakup beberapa aspek dari seksualitas dan hubungan dengan manusia yang lain. Bukan hanya seksualitas, tetapi dari rasa cinta itu nanti akan menumbuhkan rasa peduli antar satu dengan yang lainnya. Di sini bukan hanya relasi pasangan saja. Jadi untuk yang sosial ini bisa juga antar keluarga. Anda bisa membayangkan dalam sebuah keluarga yang hierarki nomor 3 ini tidak diberikan oleh orang tua. Orang tua sama-sama sibuk bekerja. Anak di belakang, di rumah, itu hanya diberikan materi saja. Datang, sudah, kemudian tidur, berangkat lagi. Anak hanya dipenuhi itu. Tidak pernah ditanyakan bagaimana keadaanmu, apa yang terjadi, atau jalan-jalan bareng, ngobrol bareng, itu jarang terjadi. Apa yang terjadi? Akhirnya anak mencari anggota keluarga yang memang membutuhkan, itu akan mencari untuk memenuhi rasa kebutuhan hierarki ini, akan mencari dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Misalnya mencari perhatian dengan hal-hal negatif. Ini akibat dari hierarki yang ketiga ini tidak bisa dipenuhi. Yang kemudian di penghargaan atau harga diri. Di sini berkaitan dengan pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Jadi memang
kebutuhan harga diri ini sebenarnya memiliki dua komponen, yaitu menghargai diri Anda sendiri dan juga mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi bagaimana kalau menghargai diri sendiri ini adalah kebutuhan manusia, kebutuhan kita untuk menguasai, untuk percaya diri, mandiri, bebas, kebebasan. Lah, orang itu membutuhkan kan pengetahuan tentang dirinya, bagaimana dia menilai kekuatan, kelemahan dengan dirinya, sehingga dengan kemampuan itu dia bisa menghadapi hidup yang sebenarnya, tantangan hidup yang akan ada di depannya. Lah, ini berkaitan bagaimana dia menghargai diri sendiri. Ketika seseorang tidak kenal dengan dirinya sendiri, apa sih kekuatanku, apa sih kelemahanku, maka dia cenderung tidak akan menghargai dirinya sendiri. Kenapa? Karena biasanya dia hanya melihat dari sudut kekurangannya saja. Sudut kelebihannya dia tidak memperdulikan. Karena sebenarnya manusia itu diciptakan dengan dua sisi, satu kelemahan dan satu kekurangan. Jangan sampai kekurangan ini membuat seseorang itu tidak percaya diri. Dia kan bisa mengolah, mengembangkan kompetensi, potensi lain dalam dirinya. Tetapi yang terjadi, banyak orang yang tidak mengenal dirinya sendiri dengan baik. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, ini bagaimana seseorang itu dia butuh mendapatkan penghargaan dari orang lain. Misalnya Anda sebagai seorang ayah, Anda sebagai seorang anak ya, Anda misalnya ayah Anda, dia bekerja untuk Anda, dia membiayai Anda, dia sudah tidak pernah minta apa-apa. Tetapi misalnya Anda diajak ngobrol sama ayah Anda, kemudian Anda tidak peduli, cuek gitu kan, ditinggal apa, dia pasti itu marah gitu. Dan itu akan mempengaruhi. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain. Orang lain itu siapa? Anda sebagai anaknya. Itu salah satu contoh yang paling sederhana yang ada dalam keluarga. Jadi bagaimana kita sebagai anggota keluarga itu memberikan penghargaan, penghormatan, apresiasi terhadap anggota keluarga yang lainnya. Karena gini, kebutuhan harga diri itu apabila tidak dapat dipenuhi ya, menurut Pak Alwisol itu ya, ini akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan rasa penakut. Jadi seseorang itu tidak mampu mengatasi tuntunan hidup dan tentunya akibatnya dia akan rendah diri, itu menurut Pak Alwisol. Jadi penghargaan diri dari orang lain itu hendaknya diperoleh berdasarkan penghargaan diri kepada diri sendiri. Jadi orang itu seharusnya dia itu memperoleh harga diri dari kemampuan dirinya sendiri, bukan dari ketenaran eksternal yang tidak dapat dikontrol, yang membuat dia itu tergantung kepada orang lain. Misalnya dihargai karena anaknya si bapak bapak ya gitu kan. Biasanya ini kaitannya dengan pejabat, karena bapaknya presiden maka dia mendapatkan penghargaan dari orang lain. Karena bapaknya orang terkaya di desa itu maka dia mendapatkan penghargaan juga seperti itu. Karena apa? Ketika ayahnya sudah tidak menjabat, ya sudah, orang tidak menghargai dia lagi. Makanya kebutuhan penghargaan diri ini, harga diri ini sebaiknya Anda dapatkan dari diri Anda sendiri. Artinya dari nilai, dari potensi yang Anda punyai, bukan dari faktor eksternal. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri.
Jadi, kebutuhan aktualisasi diri adalah di sini adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan diri sendiri. Jadi untuk menyadari semua potensi dirinya untuk menjadi apa saja yang diinginkan, ini namanya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi bagaimana kita itu bisa menjadi kreatif, bebas mencapai puncak prestasi sesuai dengan passion kita, sesuai dengan potensi kita. Jadi memang kebutuhan aktualisasi ini berkaitan dengan bagaimana sih kebutuhan kita itu untuk menjadi orang yang berkembang. Kita itu jadi ingin ya orang itu yang memang ingin berubah, tidak stagnan itu saja. Jadi bagaimana kita itu bisa mengalami transformasi menjadi lebih bermakna, lebih dihargai dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan keluarga. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan kesejahteraan keluarga. Untuk berikutnya adalah tahapan keluarga sejahtera. Jadi di BKKBN pada tahun 2017 ini memberikan beberapa indikator keluarga yang dimasukkan dalam kategori sebagai keluarga sejahtera ataupun tingkat kesejahteraan dalam keluarga. Dan teori ini, indikator ini, maksudnya tahapan yang mereka bagi ini, indikator-indikator ini berdasarkan dari pemikiran para sosiologis yang mereka ambil, mereka olah, kemudian dijadikan indikator untuk membuat tahapan dalam keluarga sejahtera ini. Ada 5 tahapan keluarga sejahtera. Yang pertama adalah keluarga prasejahtera atau KPS. Kemudian yang kedua adalah keluarga sejahtera 1 atau KS1. Ketiga adalah keluarga sejahtera 2 atau KS2. Dan keempat adalah keluarga sejahtera 3 atau KS3. Terakhir adalah keluarga sejahtera 3 plus atau KS3 plus. Kita akan membahas keluarga tahapan-tahapan tersebut, misalnya keluarga prasejahtera, indikatornya apa saja, sampai pada di tahapan keluarga sejahtera 3 plus. Kita mulai dari keluarga prasejahtera atau KPS. Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya atau basic need-nya. Ini di dalam sebagai keluarga sejahtera 1. Jadi ketika mereka belum bisa memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar mereka, misalnya makan, kemudian sandang, makan, ya, kesehatan, ini mereka bisa masuk di dalam keluarga prasejahtera ini. Kemudian berikutnya adalah keluarga sejahtera 1. Keluarga sejahtera 1 atau KS1 itu adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Dalam artian ini digarisbawahi ya, secara minimal, tetapi belum dapat kebutuhan psikologisnya. Jadi psikologis needs-nya itu dalam keluarga itu belum dapat. Ada beberapa indikator yang mengindikasikan bahwa mereka sudah bisa mencapai pada keluarga sejahtera 1. Yang pertama adalah pada umumnya keluarga di KS1 ini mereka bisa makan 2 kali sehari atau lebih. Meskipun di sini lauknya mungkin dia akan berbeda, bukan daging, misalnya begitu ya. Jadi di KS1 ini mereka sudah bisa makan 2 kali sehari, misalnya nasi dengan kerupuk, nasi dengan tempe, misalnya nasi dengan tahu saja, atau nasi dengan sayur saja. Tetapi mereka sudah bisa makan 2 kali atau lebih. Kemudian indikator yang kedua adalah bahwa anggota keluarga di KS1 ini mereka sudah memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, di sekolah, atau mereka ketika akan pergi. Jadi pakaian yang dipakai di rumah ini sudah berbeda dengan pakaian yang mereka gunakan saat mereka akan bepergian keluar rumah. Jadi mereka sudah punya pakaian tersendiri, apalagi bekerja sudah. Kalau bekerja kan memang kalau bekerja ataupun sekolah mereka kan pasti ada seragamnya. Tetapi untuk
di rumah dan bepergian, mereka sudah punya pakaian yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah rumah yang ditempati keluarga. Jadi yang mereka tinggali itu sudah memiliki atap, ada atapnya, ada lantainya. Terus juga dindingnya itu, temboknya itu sudah lumayan lah, sudah baik, sudah bisa melindungi mereka lah dari hewan-hewan liar, ular-ular seperti itu. Kemudian untuk indikator berikutnya, bila ada anggota mereka yang sakit, mereka sudah bisa membawa ke puskesmas. Itu sudah masuk di Sejahtera 1. Meskipun sekarang itu di puskesmas, kemudian di Polindes ya, itu sudah tidak berbayar, tetapi kalau di Prasejahtera mereka tidak bisa membawa mereka. Kenapa? Jangankan untuk membawa mereka ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, mereka identitas saja kadang-kadang untuk prasejahtera mereka tidak punya, karena memang mereka tidak mengurusi itu begitu. Untuk yang keluarga sejahtera, keluarga yang di dalamnya kalau misalnya ada anggota yang sakit, mereka sudah mampu untuk membawa ke sarana kesehatan, misalnya ke Polindes, ke puskesmas, seperti itu. Berikutnya indikatornya adalah di keluarga sejahtera 1 itu, jika ada pasangan, misalnya suami istri yang tinggal di dalamnya itu ingin untuk memprogramkan keluarga berencana, mereka pingin ke sarana, ke Polindes, ke puskesmas, mereka bisa. Mereka akan menggunakan kontrasepsi, itu mereka sudah mampu. Kemudian juga pada keluarga sejahtera 1 ini, usia anak yang di umur 7 sampai 15 tahun itu masuk di keluarga yang bersekolah. Jadi tidak ada anak putus sekolah SD, putus sekolah SMP, itu tidak ada. Itu di keluarga sejahtera 1. Berikutnya adalah keluarga sejahtera 2 atau KS2. Jadi di keluarga sejahtera 2 ini adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi tadi kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, juga mereka bisa memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Jadi psikologis needs-nya itu sudah bisa terpenuhi, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Indikatornya untuk keluarga sejahtera 2 ini adalah pada umumnya mereka itu misalnya ada di KS2 ini, anggota keluarganya itu sudah waktunya sholat, melaksanakan ibadah itu sudah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Waktunya sholat ya sudah, sholat ke musola, ke masjid, ke rumah, itu mereka sudah istilahnya sudah sudah bisa melakukan itu, terbiasa dengan itu. Kemudian juga indikator yang kedua, paling enggak mereka seminggu sekali itu sudah makan ikan, daging, telur, seperti itu. Jadi dalam seminggu itu di keluarga sejahtera 2 itu mereka sudah makan daging atau makan telur ataupun makan ikan. Kemudian indikator ketiga, di keluarga sejahtera 2 itu seluruh anggota keluarga paling tidak dalam 1 tahun sekali mereka mereka mampu untuk membeli pakaian baru dalam setahun. Minimal pada saat hari raya, semua anggota keluarga itu mereka punya 1 pakaian baru dalam setahun. Kalau misalnya yang Kristen ya pada saat Natal, ataupun kalau yang Hindu mungkin pada saat keagamaan tertentu dalam setahun sekali mereka bisa membeli pakaian baru yang sesuai standar mereka lah gitu. Tidak yang maksudnya terlalu tinggi juga, pokoknya sesuai dengan standar mereka, seperti itu. Tapi kalau sekarang meskipun ini kan sudah untuk untuk pakaian ini kan sangat-sangat terjangkau ya kalau yang sekarang. Oke, indikator berikutnya adalah ini yang penting, jadi luas lantai rumah paling enggak itu kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah. Jadi ada luas lantai rumahnya
itu juga diukur indikatornya itu menurut BKKBN ya. Di keluarga sejahtera 2 ini juga, jadi dalam 3 bulan terakhir ini dalam keluarga dalam keadaan sehat sehingga mereka bisa melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing. Kemudian jika pun ada yang sakit, mereka itu bisa membawa ke rumah sakit. Kemudian ada seorang atau lebih dalam keluarga yang mereka punya penghasilan. Jadi memang ada yang menghasilkan, ada pendapatan dalam keluarga itu. Kemudian juga usia 10 sampai 60 tahun tidak ada yang buta huruf, semuanya bisa baca. Dan juga ini pasangannya atau di keluarga tersebut ada yang pasangan subur itu sudah menggunakan alat atau kontrasepsi, maksudnya sudah memprogramkan keluarga berencana. Berikutnya adalah tahapan keluarga sejahtera 3 atau KS3, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar sosial, psikologis, dan pengembangan keluarganya. Jadi developmental needs-nya itu sudah terpenuhi indikatornya. Jadi ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa mereka sudah masuk di keluarga sejahtera 3 atau KS3. Yang pertama di sini sudah keluarga itu mereka sudah berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Jadi tidak hanya sholat di musola, tetapi mereka sudah mengikuti pengajian, mereka sudah mengikuti ceramah-ceramah. Jadi mereka bagaimana berupaya untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang agama yang mereka miliki. Kemudian juga di keluarga sejahtera 3 ini, sebagian penghasilan keluarga mereka yang mereka peroleh itu mereka tabung dalam bentuk uang atau investasi. Investasinya bisa berupa emas, bisa berupa saham, bisa juga berupa tanah dan lain sebagainya. Jadi misalnya properti itu sudah jadi sebagian penghasilan keluarganya itu sudah ditabung gitu loh, diinvestasikan sudah lebih. Kemudian indikator berikutnya, mereka paling tidak punya kebiasaan dalam seminggu, jadi kurang dari seminggu itu ada acara makan makan bersama, yang dimana makan bersama itu bukan hanya makan tetapi juga ngobrol bareng gitu kan sama antar anggota. Jadi di meja makan itu mereka bisa makan bareng, kemudian juga ngobrol antar anggota keluarga, sehingga memang keharmonisan, keselarasan di situ tampak nyata antar anggota. Kasih sayang itu nampak dari proses komunikasi itu begitu. Kemudian di keluarga sejahtera 3 itu, keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Misalnya mereka aktif di Karang Taruna, aktif di organisasi keagamaan, atau aktif di dalam organisasi yang memang di situ kegiatannya memang arahnya adalah kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar rumah mereka. Kan banyak tuh sekarang tuh ada Karang Taruna, ada PKK, kemudian juga ada misalnya organisasi kan yang di lingkungan sekitar rumah keagamaan itu kan juga ada. Kemudian juga di keluarga sejahtera 3 itu keluarga itu sudah mereka bisa memperoleh informasi itu dari televisi, dari majalah, ada jaringan internet di rumahnya, jadi ada radio seperti itu. Jadi mereka bisa memperoleh informasi dari yang bisa mereka inginkan. Tapi kalau sejak sekarang keluarga sejahtera 2 pun sudah bisa menikmati ini. Kenapa? Karena memang sekarang hampir semuanya di keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2 itu HP itu sekarang sudah menjadi kebutuhan, sehingga informasi itu sekarang untuk surat kabar, majalah ini yang menjadi agak terbengkalai karena memang mereka butuh proses untuk mencetak ya. Ini kalau yang paper ya, tetapi kalau paperless mungkin sudah enggak itu kan, maksudnya bisa mengikuti. Tetapi yang paper yang memang untuk dicetak, sementara mereka cetak sudah ada berita update terbaru begitu.
Tahapan selanjutnya adalah keluarga sejahtera 3+ atau KS 3+. Jadi ini adalah dari tahapan keluarga sejahtera 3 tadi, ini yang VIP-nya ada plusnya, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar sosial, psikologis, dan pengembangnya dalam akuntabilitas diri atau self-esteem-nya. Self-esteem-nya telah terpenuhi. Adapun indikatornya, jadi indikatornya Anda bisa di tahapan keluarga sejahtera 3+ ini ketika keluarga Anda itu secara teratur dengan sukarela menjadi donatur, jadi memberikan sumbangan material untuk kegiatan sosial. Misalnya sudah setiap bulan keluarga Anda sudah menganggarkan di situ, oh ini saya masukkan ke panti asuhan A, ini saya tiap bulan akan menjadi misalnya donatur di panti asuhan B, di lembaga A, di Basnas misalnya begitu. Itu sudah secara teratur, artinya teratur itu ya sudah tiap bulan, itu sudah memang, atau 2 bulan sekali, itu memang udah ada ada sumbangan untuk materi untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian juga Anda bisa dikategorikan sebagai keluarga sejahtera 3+ ketika salah satu anggota keluarga Anda itu ada yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial atau yayasan atau institusi masyarakat. Jadi misalnya di keluarga Anda, ayah Anda menjadi pengurus di kegiatan RW, kegiatan keagamaan, atau kegiatan yayasan, ketua yayasannya apa gitu kan, punya yayasan, kemudian punya lembaga sosial atau institusi masyarakat lainnya. Lah itu adalah di keluarga sejahtera 3+. Terus bagaimana untuk menentukan tahapan dalam kesejahteraan keluarga itu? Jadi misalnya tadi ya, jadi kalau kita membahas tentang keluarga prasejahtera tadi, bahwa tadi itu kan keluarga prasejahtera itu adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya mereka belum bisa makannya kurang, kemudian sandang, kesehatan itu belum terpenuhi. Lah, kemudian bila ada dalam item kelompok 1, keluarga sejahtera 1 tidak terpenuhi, maka mereka ya masih masuk di prasejahtera. Tetapi misalnya di keluarga sejahtera tahap 1 ya, di yang keluarga sejahtera tahap 1 mereka itu bisa memenuhi kan, indikator-indikatornya sudah memenuhi, tetapi mereka item untuk tahap 2 belum terpenuhi, salah satunya kriteria dari tahap 2 belum terpenuhi, maka mereka masih masuk di tahap 1. Begitu juga tahap 3. Jadi di tahap 3 itu misalnya ya, di tahap 2 sudah terpenuhi, kemudian tahap 3-nya tidak terpenuhi, maka masih masuk tahap 2. Tetapi misalnya di tahap 3 semuanya terpenuhi, tahap 2 tadi terpenuhi, maka masuk di tahap 3. Begitu juga yang plus. Kemudian misalnya jadi intinya bahwa tadi itu ya, di keluarga sejahtera yang tahap plus, yang tahap terakhir itu kan keluarga yang sudah bisa memenuhi semua kebutuhan, baik kebutuhan dasar, sosial, psikologis, pengembangan yang tadi berkaitan dengan rekreasi, juga bisa sudah memenuhi kebutuhan aktualisasi diri mereka. Lah, mereka sudah mampu memenuhi kriteria tahap 1, 2, 3, dan 3+. Jadi mereka masuk di tahap 3+. Jadi meskipun dalam sebuah keluarga itu bisa memenuhi tahap 2, tahap 3, tahap 3+, tetapi di tahap 1 tidak terpenuhi, maka keluarga tersebut masih masuk kategori prasejahtera. Mereka nih misalnya sudah bisa memberikan sumbangan kepada ini, tetapi mereka sebenarnya makannya kurang gitu kan. Kenapa? Karena mereka menyumbang itu untuk biar dapat pujian, tapi sebenarnya kebutuhan makannya mereka nggak penuhi, atau pakaiannya sebenarnya mereka dapatnya ngutang gitu kan, dan lain sebagainya lah. Itu ya itu
menurut BKKBN mereka masuk di prasejahtera seperti itu. Jadi meskipun sebuah keluarga itu sudah memenuhi tahap 2, tahap 3, tahap 13, tetapi dalam salah satu item tahap 1 tidak terpenuhi, maka keluarga tersebut masuk di kategori prasejahtera. Begitu. Jadi begitu untuk kesejahteraan keluarga. Tugas kalian adalah untuk dilihat dalam kategori mana keluarga kalian, karena memang di tugas itu nanti kan kalian ada di situ keluarganya bagaimana, itu nanti bisa dimasukkan di situ. Oke, saya akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.